Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Semoga kita senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sesi kali ini kita akan coba ulas salah satu teknik statistik inferensial parametrik, yaitu analysis of variance, ANOVA disingkat, atau dalam bahasa Indonesia analisis varian, ANAVA. Nah, karakteristik data seperti apa yang dianalisis menggunakan ANOVA akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, ANOVA sendiri atau Analysis of Variance merupakan teknik analisis statistik untuk penelitian komparatif. Jadi, hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa ANOVA digunakan untuk penelitian komparatif. ANOVA sendiri merupakan perluasan dari uji T. Uji T adalah uji rata-rata dua kelompok, juga digunakan untuk penelitian komparatif. Nah, tapi bedanya adalah untuk ANOVA itu lebih dari dua kelompok, karena uji T dianggap tidak mampu menjelaskan perbedaan rata-rata jika lebih dari dua kelompok. Maka kemudian muncul analysis of variance. Nah, asumsi yang harus terpenuhi di dalam uji ANOVA, yang pertama pemilihan kelompok secara acak. Jadi, ketika ingin memberikan perlakuan, maka kelompok yang diambil secara random sampling atau diambil secara acak kelompoknya. Nah, asumsi yang kedua, sampel berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya independen di sini adalah sampel kelompok pertama, sampel kelompok kedua, sampel kelompok ketiga itu berbeda. Nah, pengambilannya juga dari kelompok yang berbeda. Intinya, sampel di dalam satu kelompok berbeda dengan sampel di kelompok perlakuan yang lain. Asumsi ketiga yang harus terpenuhi adalah varian antar kelompok harus homogen. Nah, skornya atau di sini nanti ada semacam uji homogenitas. Nah, di sini kita tidak membahas uji homogenitas karena kita fokus pada pembahasan teknik ANOVA. Nah, yang asumsi terakhir harus dipenuhi adalah nilai residual berdistribusi normal atau ada uji normalitas. Nah, uji normalitas distribusi data harus homogen, harus normal. Nah, uji itu yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji ANOVA. Nah, analysis of variance itu bertumpu pada dua sumber. Yang pertama, varian antar kelompok yang disebabkan oleh perlakuan. Nah, varian secara sederhana itu bisa diartikan sebagai keragaman respon dari hasil perlakuan. Jadi varian yang pertama yang dianalisis di ANOVA adalah varian antar kelompok yang disebabkan oleh perlakuan. Nanti akan dilihat ada tidak perbedaan varian antar kelompok setelah diberikan semacam treatment atau perlakuan. Kemudian varian berikutnya adalah varian dalam kelompok. Nah, varian dalam kelompok ini biasanya disebabkan oleh kekeliruan dalam pengambilan sampel. Nah, artinya varian di dalam kelompok yang besar nanti akan mencerminkan bahwa semakin besar pula kekeliruan peneliti dalam mengambil sampel. Nah, ANOVA sendiri itu menjelaskan salah satu teknik statistik yang menjelaskan perbedaan varian antar kelompok disebabkan oleh varian antar kelompok perlakuan atau karena varian kekeliruan dalam pemilihan sampel. Nah, itu sebenarnya intinya dari konsep ANOVA.
untuk melihat perbedaan varian antar kelompok itu disebabkan oleh perlakuan atau disebabkan oleh kekeliruan dalam pemilihan sampel. Nah, ini yang akan dilihat. Nah, sekiranya nanti terlihat bahwa ternyata varian antar kelompok disebabkan oleh perlakuan. Nah, ini yang baik. Artinya ada efek dari perlakuan yang kita berikan. Tapi kalau ternyata variannya dipengaruhi oleh kekeliruan pemilihan sampel, nah ini yang artinya efek perlakuannya tidak ada efek perlakuan, tapi efek yang dimunculkan adalah efek dari kesalahan dari pemilihan sampelnya. Nanti akan dibahas bagaimana perhitungannya. Nah, perbedaan rata-rata atau perbedaan varian dengan teknik ANOVA itu diformulasikan dengan menghitung harga F atau F hitung. Formulasinya RGK atau rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok, A itu antar kelompok, dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, sekiranya rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok itu lebih besar dari rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok, nah ini akan menghasilkan harga F hitung yang cukup besar. Nah, nanti sehingga dari harga F yang besar ini akan tolak hipotesis 0 pada alfa tertentu. Alfa tertentunya bisa kita menggunakan pada alfa 0,05 atau 0,01 atau 0,10, tergantung taraf kesalahan yang digunakan. Bisa kesalahan 1%, taraf kesalahan 5%, taraf kesalahan 10%, dan seterusnya. ANOVA terbagi atas beberapa jenis, salah satunya ANOVA satu jalur. Nah, ANOVA satu jalur ini dinamakan satu jalur atau satu arah, atau dalam bahasa Inggrisnya one way analysis of varian. Analisis varian satu jalur atau satu arah. Satu arah karena yang dianalisis adalah hasil observasi atau variabel terikat hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas atau satu faktor saja. Misal desainnya, lebih kurang desainnya seperti ini. Di sini ada ini faktornya. Faktornya adalah A1, A2, A3. Jadi faktor intinya adalah A. Satu faktor yaitu faktor A. Nah, faktor A ini dibagi 3, ada A1, A2, A3. Nah, ini minimal di dalam pengujian analisis of varian disebutkan di awal tadi, minimal 3 kelompok. Karena ANOVA digunakan untuk 3 kelompok atau lebih. Nah, di sini ada 3 kelompok, faktor 1 dalam kelompok pertama, faktor 2, faktor A2 untuk kelompok 2, faktor A3 untuk kelompok 3. Nah, nanti yang Y-nya adalah data hasil pengamatan atau variabel bebas, variabel terikatnya atau Y. Nah, nanti di kelompok A1 ada skor Y1 untuk kelompok 1, skor Y atau skor Y2 untuk kelompok A1, atau simpelnya ini skor responden 1, skor responden 2 untuk kelas A1, untuk kelompok A1. Sampai ada berapa sampelnya. Untuk kelompok 2, variabel Y-nya, variabel Y1, sampel 1, sampel 2, dan seterusnya. Sampai berapa sampelnya dalam kelompok A2. Begitupun A3. Nah, intinya untuk ANOVA satu jalur, satu faktor, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, nah nanti baru dianalisis hasil pengamatannya. Dilihat perbedaan varian masing-masing
kelompok. Nah, berikutnya ada ANOVA 2 jalur. Nah, kalau ANOVA 2 jalur, tadi yang satu jalur itu merupakan pengaruh satu faktor. Nah, kalau ANOVA 2 jalur, pengaruh dua faktor atau variabel bebas terhadap data observasi atau variabel terikat. Nah, penting dicatat di sini adalah untuk faktor di dalam ANOVA baik satu jalur maupun dua jalur, faktor kalau tadi satu jalur ada hanya A, variabel faktor ini harus merupakan data nominal. Nah, data nominal baik faktor satu maupun faktor yang kedua harus data nominal. Misal data nominal kalau dalam penelitian pendidikan matematika, data nominal misal kita anggap ini adalah metode pembelajaran atau metode pembelajaran 1, metode pembelajaran 2. Jadi skornya nanti di variabel Y-nya. Nah, ini juga harus data nominal juga. Nah, data nominal. Baik berlaku baik terhadap ANOVA 1 jalur maupun ANOVA 2 jalur. Jadi variabel faktornya harus merupakan data nominal, bukan data interval atau data skor, tapi data nominal, data pengelompokan. Misal jenis kelamin, nah itu data nominal. Background pendidikan misal ada background pendidikan IPA, IPS, dan lain-lain. Ada tiga kelompok di sana. Nah itu data nominal. Atau misal metode pembelajaran, model pembelajaran, nah itu data nominal. Nah, kemudian baru Y-nya nanti adalah data interval, data skor. Misal Y-nya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika, itu kan skor. Variabel bebasnya atau faktornya di sini untuk dua jalur ada 2, A dan B. Nah, untuk ANOVA 2 jalur, biasanya desainnya ada yang 2x2. Nah, ini 2x2. Dua kelompok variabel faktor pertama, dan dua kelompok variabel faktor yang kedua. A1, A2, B1, B2. Nah, yang dianalisis nanti adalah perbedaan varian A1, B1, A2, B1, A2, B2, A2 maaf, A2, B1, A2B1, dan A2B2 di sini skornya. Nanti untuk contohnya akan dijelaskan di pembahasan khusus perhitungan untuk ANOVA baik satu jalur maupun ANOVA 2 jalur. Paling tidak untuk awal ini adalah konsepnya tentang ANOVA 1 jalur, dan ANOVA 2 jalur. Barangkali itu untuk konsep analisis of varian, bagaimana penggunaannya, analisisnya untuk data apa, digunakan untuk penelitian seperti apa. Intinya kalau penelitiannya eksperimen, memberikan perlakuan, atau menguji komparatif, uji perbedaan, lebih dari 2 kelompok bisa menggunakan ANOVA. Kalau faktornya 1, berarti ANOVA 1 jalan atau 1 jalur. Kalau faktornya ada 2, bisa menggunakan ANOVA 2 jalur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.